Ustadzah Julansari, yang insya Allah nanti kurang lebih sampai jam 5 ya, plus tanya jawab untuk beliau yang sampaikan. Sebelumnya tunggu dulu Bunda Ustadzah Nur. Ya. Saya masih melihat ini supaya kita mendengarkannya lebih khusyuk lagi, lebih fokus lagi mendengarkannya. Dimohon untuk ibu-ibu yang belum mematikan mikrofonnya, boleh dimatikan dulu, J. Ya, silakan. Ada ini, Dimas Presiden belum mematikan mikrofonnya. Kita tolong, Bu. Bu Yusi juga. Kita tolong mikrofonnya dimatikan dulu, Bu. Ya, supaya nanti ketika Ustazah Wulan menyampaikan materi, kita bisa fokus. Yeah. Mikrofonnya matiin itu ya. Ditap Bu, ditap gambar stiker. Reza webcam. Minta tolong untuk mikrofonnya dimatikan dulu aja. Ibu Ati, Yawan, minta tolong. Nah, nanti ketika Ustazah Wulan menyampaikan materi, kita bisa mendengarkannya dengan khusyuk, fokus. Jadi minta tolong untuk mikrofonnya dimatikan. Masih terdengar suara-suara? Minta tolong ya. Mikrofonnya dimatikan dulu. Nanti ada kok mikrofonnya boleh diaktifkan lagi saat sesi tanya jawab nanti. Gimana? Ya. Masih kami tunggu untuk mematikan mikrofonnya. Baik, Ustazah Nur. Ya, sembari menunggu Ustazah Wulan yang sedang proses, ya, ibu-ibu silakan untuk absen dan nanti untuk pertanyaan bisa disampaikan di chatnya ya, untuk disiapkan. Aku gak ada baju nih. Alhamdulillah, Ustazah Wulan sudah rawuh. Hari ini insya Allah Ustazah Wulan kita adakan kajian muslimah bersama dari Pedurungan ya. Ya insya Allah dengan tema mengokohkan diri muslimah di era pandemi, yang kami berharap semoga nanti kita mendapatkan
tausiah yang bisa mengokohkan diri kita semuanya untuk menghadapi pandemi ini. Untuk waktu kami persilahkan kepada Ustazah Hardiati Julansari. Sudah terdengar Ustazah Mulan? Sampun. Ya, terima kasih untuk waktu. Monggo dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi hamdan syakirin bi ni'matillahi fina. Subhanalladzi rahiman majidan wa wadudan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِي إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ الصَّلَوَاتُ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tentu segala puji milik Allah sepenuh-penuhnya. Ia adalah Rabb semesta alam yang telah menghadirkan kepada kita perjalanan waktu dengan segenap nikmat yang Allah hadirkan. Dan tentu dengan izinnya pula lah kita bisa bermajelis di penghujung tahun 1441 Hijriah di sore hari ini, yang sebentar lagi kita akan masuki bulan Muharram tahun 1440 Hijriah. Semoga Allah menutup catatan tahun ini menjadi catatan yang jika dia berada dalam kebaikan, maka Allah meridhoi dan memakbulkan seluruhnya dalam genggaman iradahnya. Dan jika ada banyak kemudian dipandang sebagai sebuah kesalahan, semoga pula Allah berkenan untuk menutupnya dengan maghfirah. Hingga perjalanan kita di perjalanan tahun yang akan datang diwarnai dengan segenap rahmat, keberkahan, dan kemudian tentu hidayah dan bimbingannya hingga tidaklah kita bertemu kecuali dalam keselamatan dalam urusan dunia kita, dan tentu berharap menjadi sebab kegembiraan akhirat kita. Begitu pula salawat dan salam semoga Allah curahkan penuh kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada keluarga, kepada sahabat dan setiap mukmin yang berjuang di atas bimbingannya, di atas upaya ittiba kepadanya, dan tentu dengan juga bercita-cita kelak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah hingga hari itu menjadi mudah bagi kita semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit berbincang tentang bagaimana menghadirkan upaya untuk terus berada pada keadaan istiqomah dan juga menghadirkan nilai sabar pada perjalanan pandemi yang kita juga tidak pernah tahu kapan akan Allah usaikan. Yang jelas tentu pandemi ini bagi kita telah mencatatkan sejarah yang amat kuat dalam catatan kemauan Allah, iradah Allah Subhanahu wa taala, yang ketika Allah katakan idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Maka tiap kali Allah kemudian berkehendak atas segala sesuatu, maka sesungguhnya bagi Allah menjadi amat mudah untuk menghadirkannya dengan titah
terjadi maka terjadilah. Jadi maka jadilah. Nah, ini sesuatu yang kita imani penuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip ayat pembuka yang tadi saya sampaikan dalam surat Al-Baqarah 155 sampai 157, yang tentu juga menjadi renungan kita di sepanjang pandemi yang cukup panjang ini, di mana Allah mengatakan walanabluwannakum bisayyin minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ada kalanya memang Allah kemudian menghadirkan cobaan kepada kita dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Di kalimat Allah tegas ya, memang atas iroda Allah lah apa-apa yang mungkin kita rasakan dalam suasana pandemi ini, dari mulai sedikit rasa takut yang muncul atasnya, sedikit mungkin kekurangan rezeki ya, yang Allah gambarkan di sini dengan bentuk kelaparan, kurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Adalah bagian dari cerita yang mungkin hari ini kita rasakan, walaupun mungkin derajat rasa dan bebannya berbeda-beda satu sama lainnya. Tapi kita sangat menyadari sepenuh-penuhnya bahwa ini adalah bagian dari irodah Allah yang saat secara mutlak dan absolut menjadi hal yang tidak bisa kita cegah. Dimana kemudian Allah juga mengatakan siapa mereka yang bersabar, yaitu alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang bersabar adalah mereka yang kemudian mengingat kalimat tarjih dengan kecermatan dan keyakinan penuh bahwa memang tidaklah segala sesuatu yang Allah ciptakan, Allah hadirkan dalam hidup kita kecuali ya kemudian berada dalam suasana yang jika Allah menghendaki kembali maka akan kembalilah seluruh perkara itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat akhir yang mungkin bisa menjadi perhatian umum bagi kita, yaitu kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah ulaika humul muhtadin. Allah menjanjikan bahwa orang-orang yang kemudian bersabar pada urusan-urusan yang Allah tetapkan, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan bahkan juga rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk. Jadi Allah sedang memberi salawatum min rabbihim, sedang memberi salawat kepada kita, keberkahan yang penuh yang Allah hadirkan dengan sebegitu rupa. Jadi kalaupun kemudian pandemi ini adalah bagian dari cerita yang sekali lagi mungkin kurang kita harapkan, sedikit mendatangkan kesedihan, kekecewaan, ya bahkan mungkin debat panjang kita tentang anak kita sekolah atau kemudian tetap diliburkan, maka sekali lagi kita tetap harus berhusnuzon bahwa pada saat ini sebenarnya kita mendapati banyak sekali nilai keberkahan sempurna dengan solawat para penduduk langit kepada hidup kita. Dan mungkin ini tidak dialami oleh setiap orang ya, karena kemudian ini menjadi cerita yang khusus bagi orang-orang yang bertemu dengan ceritanya. Ini yang kita harus pahami bersama, dan tentu pandemi panjang yang belum berlalu dalam hidup kita tuh butuh pensikapan-pensikapan utama dalam perjalanannya. Ya, yang pertama yang saya ingin mengingatkan pada diri kita semua termasuk saya adalah apa yang disebut dengan Allah bekal qanaah. Qalbun qanu'in, ya, kemampuan kita untuk ada di dalam suasana qanaah. Dalam pandangan para ulama, qanaah adalah kemampuan kita untuk meridhoi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakininya bahwa ketetapan itu adalah sesuatu yang paling sesuai pada diri. Jadi
yang kita underline atau kita garis bawahi adalah para ulama mengatakan ketetapan yang paling sesuai. Jadi upaya kita menerima dan meridhoi ketetapan Allah sembari meyakini bahwa ketetapan Allah adalah yang paling sesuai baginya. Nah, kata paling sesuai ini Ibu-ibu tentu mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat yang qaddar fahada, yaitu zat yang mampu menghitung dan menetapkan dengan cara yang terbaik, hitung-hitungan yang paling rigid. Maka dalam hal ini Allah dan Rasulnya mengingatkan kita bahwa di tiap ketetapannya berlakulah sebuah kaidah ma qadarullahul khair. Apa yang ditetapkan Allah atas dirimu adalah baik. Menerjemahkan ma qadarullahul khair ini memang tidak mudah ya, karena acap kali sudut pandang kita baik itu adalah sesuai selera kita. Baik dan sesuai itu adalah sesuai dengan harapan-harapan kita. Akan tetapi Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwa barangkali ada sesuatu yang kamu cintai tapi ia buruk bagimu. Dan barangkali pula ada hal yang kamu benci tapi itu baik bagimu. Nah, kaidah ini kan juga kaidah yang harus kita ingat-ingat ya, yang terus menjadi bekal kehidupan kita, karena sejatinya memang bukan hal mudah untuk ada di dalam suasana pandemi ini. Ya, terutama kita perempuan ya Bu, yang dipenuhi dengan tadi ya tuntutan dan beban rumah yang selalu menjadi parameter bagi keberhasilan kita di suasananya. Karena baiti jannati litaskunu ilaiha memang tidak bisa tidak secara kodrati terbebani kepada pundak kita. Mensuasanakan agar warna pandemi ini kemudian tidak menjadi warna kesedihan, kekecewaan, dan kemudian tetap optimis di dalamnya, itu adalah warna perempuan yang punya andil untuk bisa ada dalam situasi yang kemudian Allah tolong kita untuk ada di dalam. Nah, qanaah ini yang mungkin kita perlu perhatikan bersama ya. Karena di dalam qanaah nanti ada suasana yang para ulama mengatakan ridha bima dunal kifayah. Syarat qanaah adalah ketika kamu ridha bima dunal kifayah. Ridha terhadap yang tidak mencukupi. Susah atau susah Bu? Susah ya. Jadi alamat pertama saja kita sudah cukup harus tertatih-tatih ya, bahwa memang secara hitung-hitungan kita akan lebih meridhoi ketika kita tercukupi, dan semakin ridho ketika kita kemudian berlebih dan berkelapangan. Tapi kenyataannya Allah Subhanahu wa taala memang memiliki cara untuk membuat kita terus bergantung kepadanya. Salah satunya adalah dengan mengupayakan ridho bima dunal kifayah. Mengupayakan agar terbiasalah kita itu ridho pada yang tidak mencukupi. Dan wallahi demi Allah bahwa yang Allah cabut dari kita di pandemi ini juga sejatinya mungkin kalau kita bilang dia adalah kekurangan, kelaparan juga tidak sebegitunya ya. Kita masih bisa menikmati hidup dengan beberapa nikmat yang masih dijaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tidak sepatutnya pandemi ini menjadi sebab keluh kesah yang terlampau banyak dan menghadirkan ruang kegundahan yang tidak perlu. Karena sekali lagi ma qadarullahul khair. Begitu juga selain juga kita diminta untuk ridho terhadap apa yang tidak mencukupi, maka kita juga diminta untuk menghindari nafsu pada apa yang kita inginkan. Ya, jadi berlepas dari nafsu pada apa yang kita inginkan. Nah, kita itu didera dengan tuntutan ideal dan kesempurnaan. Maka kita kepengen semua keadaan itu something normal, ya, hadir di dalamnya suasana yang tertib, terarah, nyaman, tentram, ya. Tapi itu sesuatu yang pada akhirnya menjadi sebab musabab kita juga kurang bisa menghadirkan qanaah. Makanya
alamat kedua ini juga harus kita pegang betul, bahwa orang yang qanaah adalah yang mampu melepaskan nafsu pada keinginan-keinginannya. Ya. Kenapa demikian? Karena pada titik tertentu nafsu itu walaupun menjadi sesuatu yang dijadikan Allah sebagai perangkat lunak dalam kehidupan kita, ya, agar kita kemudian punya kehendak untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik, ya, dari sisi nafkah dan sebagainya. Akan tetapi kalau dia kemudian diletakkan secara tidak tepat, maka dia akan menjadi bumerang besar dalam perjalanan kehidupan seorang hamba. Itulah kenapa pada titik tertentu bahkan nafsu pada hal baik pun juga harus menjadi sesuatu yang ditata. Jangan sampai kemudian dia menjadi problematika yang membuat kita akhirnya menghadirkan tuntutan yang cukup banyak dan cukup beragam yang mempersulit diri kita sendiri. Misal ya Bu, ini anak-anak sekolah online. Berapa banyak kita kemudian menghadirkan keluh kesah misalnya tentang bagaimana ketidakdisiplinan mereka, kemampuan mereka untuk mengikuti dengan baik dan sebagainya. Kita harus teriak, kita harus mengurus, apalagi yang anaknya mungkin lebih dari 3 ya, dengan berbagai strata sekolah. Ya, kita menginginkan semuanya serba ideal dan sempurna. Kalau bisa di tengah-tengah pandemi ya kita punya anak-anak yang mungkin juara dan berprestasi. Tentu harapan itu bukan salah, tapi ketika kemudian diselipkan di situ nafsu, maka biasanya yang muncul adalah amarah. Tidak heran kan kita rasakan betul ya di ruang pandemi ini, kalau nggak pintar-pintar dan nggak pandai menjaga limit suasananya, maka yang muncul adalah kemarahan-kemarahan, atau mungkin sedikitnya adalah gemuruh yang kemudian mewarnai dan menyesakkan dada. Nah itu ya saya rasa kita semua mengalami hal itu ya. Kalaupun tidak berujung pada kemarahan, biasanya gemuruhnya tetap sering hadir di dalam dada kita. Nah itu sesungguhnya juga sesuatu yang cukup harus menjadi pertimbangan untuk kita jadikan evaluasi, karena boleh jadi kita masih ya belum berada pada kehendak untuk melepas nafsu pada keinginan. Jadi mungkin memang harus lebih rileks ya Bu, lebih rileks ya. Termasuk memang rileks dalam menghadirkan permaafan di sana dan di sini itu. Karena pada titik tertentu kita meyakini bahwa sekali lagi ma qadarullah bil khair. Yang ketiga, alamat qanaah itu terletak dari bagaimana kita kemudian berada pada posisi untuk meridhoi apa yang ada di depan mata kita. Jadi bil maujud, ya, menghadirkan keinginan untuk tetap berada pada perasaan kesyukuran pada apa yang di hadapan mata kita. Nah, ini juga tentu bukan hal mudah karena perlu dilatih dengan baik. Artinya ketika pandemi kemudian mungkin banyak suami dan istri WFH, ada waktu kebersamaan yang cukup intens, masif. Itu ya ternyata ya justru menguji. Ya kita tiba-tiba merasa bahwa bersama terlalu sering itu menyebalkan mungkin, menimbulkan banyak clash, ya, split komunikasi dan sebagainya. Ternyata memang pandemi ini menguji gitu bahwa sejatinya keluarga adalah satu kesatuan yang ku anfusakum wa ahlikum nar. Bahkan kita diminta untuk tawasul bil haq, tawasul bis sabr, tawasul bil marhamah. Tapi situasi yang kemudian intens, kemudian harus bersama panjang lebar, ada anak, ada suami, ya. Nyatanya memang secara awam pun ya kita memahami, mendengarkan bagaimana ulasan berita, ya angka perceraian naik tajam di edisi pandemi ini. Nah ini kan hal-hal yang sejatinya memang harus jadi renungan kita. Kalau kita tidak cukup berada pada kondisi yang mengupayakan agar ridho pada apa yang di hadapan mata, maka sesungguhnya dia jadi satu keadaan yang cukup rumit, ya. Karena bicara tentang takdir itu bicara sesuatu yang misteri, ya, kita sendiri tidak pernah mengetahui apa yang Allah perjalankan,
dan kemudian tentu juga tidak ada kisi-kisinya ya Bu, ya tidak ada kisi-kisinya ya. Anak kita UN sudah diberi kisi-kisi 40 soal saja, ganti cerita saja itu sudah tidak mampu mengerjakan gitu ya. Bisa dibayangkan kalau kehidupan dengan ujian alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, berapa cukup berat kita melakukan menjalaninya karena memang tidak ada kisi-kisinya pula. Ya, kadang kita harus menghadapi sesuatu yang serta-merta dalam perjalanan. Nah, itu kalau tidak dengan qanaah, maka saya sangat yakin kita akan tergopoh-gopoh dalam menghadapi bagian-bagian izin iradah Allah yang datang pada hidup kita. Itulah ada satu kisah seorang kiai, ini sekedar intermezzo saja ya Bu, untuk membuat kita lebih rileks dalam menghadapi ujian-ujian pandemi ini. Atau ketika seorang kiai didatangi oleh seorang laki-laki yang ternyata istrinya sudah minggat dari rumahnya. Maka si kiai bertanya, ada apa engkau meminta nasihat kepadaku? Ya, laki-laki itu berkata, istriku minggat Gus. Nah, ini Jawa Timuran ya Bu. Kemudian kiai tadi bertanya, kenapa dia minggat? Dia minggat mergo ada laki-laki yang luwih sugih dari aku. Lalu kemudian si kiai tadi dengan bergumam, ya seolah-olah mungkin dalam bahasa kita nih berseloroh agak celelean gitu ya Bu, agak kurang kontekstualnya. Maka dia hanya berkata kepada laki-laki itu, yo berarti istrimu pinter. Mergo kowe miskin yo minggate mbek wong sugih. Kalau dia minggat mbek wong sugih yo namanya jenenge kuwi yo bodoh. Tapi tak pikir-pikir kowe ki yo sakjane yo untung. Mergo kowe miskin ki istrimu ki wis pirang tahun melu kowe gitu ya. Ya, wis to ngene wae. Kowe cari meneh perempuan lain yang iso mbok didik, ya kemudian kamu nikahi dan berkeluargalah dengannya. Artinya si kiai tidak mencoba menyentuh ruang takdir. Coba kalau kiainya tadi berkata begini ya Bu, ngopo kok dadak ngono, kowe miskin mergo kowe ki malas kerja, mbok ndang kerja makanya dan sebagainya. Kalimat-kalimat yang mungkin akhirnya menyentuh ruang takdir itu secara nilai optimisme tafaul itu nggak nyampe Bu. Ya. Kita akan terbentur dengan ruang takdir yang berat. Makanya si kiai tadi lebih mencoba menyusun nasihat agar kemudian si laki-laki tadi tidak terlibat dendam dan sakit hati berkepanjangan. Sementara dia juga diberi optimisme oleh si kiai tadi untuk berjalan dan menjalani kehidupannya dengan cara yang lebih baik walaupun tidak terkesan ya untuk menghakimi. Nah, hal-hal begini mungkin harus menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih rileks lagi pada pemaknaan yang kita sebut dengan ma qadarullahu khair. Ya, sehingga qanaah adalah gerbang pertama dan utama yang menurut saya perlu kembali kita hidup-hidupkan. Karena mungkin kata qanaah sendiri sudah sering kita dengar di telinga kita, tapi boleh jadi cukup tidak kita maknai dengan sebenar-benarnya hingga kadang-kadang kita sendiri agak bingung menerjemahkan nilai qanaah itu seperti apa secara ejawantah hari-hari kita. Nah, itu yang pertama ya Bu. Mudah-mudahan ini juga jadi bekal yang membuat kita jauh lebih bijaksana menghadapi segala sesuatunya, dan tadi rumusnya lebih rileks. Karena tanpa sesuatu yang rileks, tenang, tentram dalam menghadapi suasananya, sama pandemi yang tadi sekali lagi ya cukup panjang dan kita juga tidak tahu kapan kemudian bumi dan dunia kita ini kembali diberikan keleluasaan kita untuk bergerak. Yang kedua, tidak ada bekal yang paling indah
dalam setiap urusan kita, termasuk pandemi di dalamnya adalah kecuali kita menghadirkan aksor sabar, memperbanyak nilai kesabaran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya nilai kesabaran itu akan menjadi mudah untuk kita dapati dalam hidup kita itu manakala kita meyakini ya jaminan-jaminan Allah dalam firman-firmannya atas hidup kita itu terlampau banyak. Jadi apa alasan kita untuk tidak bersabar? Misal ya Bu, jaminan pertama. Allah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak akan mengujimu di luar batas mampumu. Itu kan jaminan yang kemudian tidak bisa kita elakkan. Bagaimana mungkin kita kemudian melepas kesabaran kita? Padahal Allah sudah menjamin bahwa limit ujian itu adalah sesuai dengan batas kemampuan. Kalau kita kemudian tergopoh-gopoh merasa terbebani, merasa berat, merasa begini dan begitu ya, sejatinya itu adalah sugesti persepsi kita saja. Ya, karena tidak mungkin ya persepsi kita lebih benar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah menjamin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meyakini. Bahkan saking Allah itu tahu kita itu ngeyel ya, kita itu seringkali sudah dijamin juga tidak yakin, maka Allah membekali doa di dalam surat Al-Baqarah di akhir ayat, di akhir surat itu. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana, ya Allah, jangan hukum kami ketika kami lalai ataupun berdosa. Ya, permintaannya begitu. Jadi kita diajari langsung oleh Allah. Ini kan lafaz doa yang langsung lafaznya Allah. Ya, kita mintanya ya Allah jangan engkau hukumi kami pada saat kami lalai maupun dalam keadaan kami berdosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya, kita juga dibekali lafaz kedua dengan doa memohon agar tidak diberikan ujian yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Artinya memang ujian umat terdahulu selalu dalam versi yang lebih berat dan lebih besar. Dan yang ketiga itu sampai Allah juga melafatkan Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Ya, jadi sampai di lafaz ketiga inilah kemudian kita disuruh untuk bersandar bahwa ya Allah jangan engkau bebani. Ya, jangan engkau bebani tadi ujian yang tidak kami sanggup menanggungnya. Nah, sebenarnya di lafaz ketiga ini itu Allah seperti mengingkari jaminannya karena jaminan awalnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sudah dideklarasi oleh Allah bahwa sesungguhnya ujianmu tidak mungkin melewati batas kemampuanmu. Tapi agar kita tenang, Allah membekali doa kepada kita, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan engkau bebani kami dengan ujian dan beban yang lebih dari kemampuan kami. Semata-mata agar kita menjadi lebih tenang atasnya. Ya. Itu jaminan pertama. Jadi apa yang membuat kita kemudian pada akhirnya jauh dari kesabaran sementara Allah menghadirkan jaminan tersebut pada kita. Begitu juga jaminan kedua, ya Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Kata Allah, dan selalulah bermohon, ya meminta pertolongan kepada aku lewat dua jalan, yaitu lewat jalan kesabaran dan jalan salat. Jadi jalan kesabaran adalah jalan pertolongan utama yang sejatinya akan terus menghadirkan jalan keluar yang akan indah pada akhir perjalanan. Tidak heran kalau kemudian Allah juga menyampaikan dalam surat Az-Zumar ayat 10, ya innama yuwaffas sabiruna lahum ajrun bighairi hisab. Jadi balasan dari seorang yang telah berada dalam kesabaran adalah sesuatu yang menghadirkan pahala tanpa batas. Dan ini kan tentu menarik bagi kita karena tidak ada amalan lain ya, kecuali kemudian
kesabaranlah yang dijaminkan Allah pahala tanpa batas. Tidak heran dalam satu hadis pun disampaikan bahwa salah satu amalan yang paling disukai Allah adalah engkau menahan diri dari kesusahan-kesusahan hidup. Ya. Tidak lain juga tidak bukan adalah bagian dari kesabaran. Jadi kalau pandemi ini mendera kita dengan berbagai urusan, persoalan, masalah, himpitan, ya, kendala, maka ya tidak ada labuhan yang paling kuat yang pantas untuk jadi tempat kita bersandar kecuali ilmu tentang kesabaran. Ya, dan itu jaminan yang luar biasa ya, jaminan yang luar biasa yang tentu selalu kita imani akan menghadirkan banyak ruang kebaikan setelahnya. Ya, maka setiap kali kita kemudian merasakan beban yang menghimpit dada, wajib bagi kita untuk menyampaikan doa ini, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Sekaligus kemudian menambahnya wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Jadi memang urusan kita kepada Allah tuh hanya berusaha agar Allah tuh membersamai kita dalam perwaliannya, dalam sebab-sebab pertolongannya, dan membersamai kita juga dalam ampunannya. Karena begitu kita diampuni, begitu kita kemudian didekatkan dengan sebab-sebab perwalian, dan juga kemudian kasih sayang Allah, maka apa yang kemudian kita ragukan? Ya, artinya semua yang berjalan pasti menemui jalan keluar yang Allah izinkan. Tinggal kita mencari sebab-sebabnya saja. Nah, itulah nilai kesabaran yang memang harus kita ujikan di dalam sepanjang pandemi yang kita jalani. Yang ketiga, aksaru husnuzan billah, ya, yang nggak boleh juga kita tinggalkan adalah memperbesar baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentu sudah sangat masyhur ya dalam kita memaknai kehidupan itu, bahwa sesungguhnya Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Ya, baik prasangkanya padaku, maka baik pula yang akan datang baginya. Buruk prasangkanya padaku, maka buruk juga yang akan datang baginya. Berjaga di atas husnuzon billah, di titik-titik yang kita merasakan beban itu cukup berat. Nah, justru disitulah sebenarnya nilai husnuzon billah kita sedang diuji oleh Allah. Artinya siapa yang terus berbaik sangka dikala dia dibebani dengan ujian yang maha dahsyat, maka Allah makin mencintai. Kalau Allah sudah mencintai kita, pertanyaannya apa yang membuatmu ragu bahwa seluruh perjalanan pasti di bawah titahnya yang agung untuk menghadirkan pembelaan dan pertolongan bagi kita. Ya, karena bagi Allah zalim, ya, zalim mengabaikan orang yang telah mencintai. Nah, disinilah ibu yang dirahmati Allah, ummahat fillah, yang harus terus jadi renungan bagi kita, bahwa memang saat inilah sebenarnya saat kita menanam banyak prasangka baik kita kepada Allah. Entah itu urusan suami, urusan anak-anak kita, urusan kekerabatan, urusan rizki, urusan kesehatan badan kita. Jadi semua harus kemudian disemarakkan dengan husnuzon billah. Buka mata di pagi hari, ya, kita tahu bahwa ini bukan hari-hari biasa karena dengan pandemi yang berjalan, ya, tetap dengan optimisme, tetap dengan harapan bahwa hari ini bisa berbuat baik, tetap dengan cita-cita bahwa hari ini lebih baik daripada hari yang lalu. Makanya kita juga punya pikiran yang tetap fresh, punya lidah yang tetap terjaga, tidak melulu berkutat dengan keluh kesah, ya, karena yang memang cukup mudah muncul terutama bagi kita perempuan adalah kemudahan kita berkeluh kesah pada apa yang kita rasakan. Nah, itu juga hal yang tentunya jadi perhatian yang harus kita coba untuk sekali lagi, ya, batas hubungan antara kita dengan Allah adalah batas prasangka kita. Jangan sampai karena beban, karena himpitan
himpitan-himpitan kendala yang kita alami di sepanjang pandemi ini, kemudian memunculkan juga situasi di mana kita pada akhirnya merasa ya bahwa kemudian pantas untuk berkeluh kesah. Ya. Mungkin secara manusiawi dada kita merasakan gejolaknya, tapi sebisa mungkin tidak terwujud dalam kalimat yang Allah kali lagi sami'an basiran, tahu apa yang mendengar lagi maha melihat. Ya, ini tentu belajar dari sinilah kemudian kita berjalan bersama untuk bisa terus menghadapi situasi yang ada dengan kondisi yang tetap tadi ya fresh, muka tetap bisa tersenyum, ya kepala juga lebih enteng ya. Yang penting juga dada juga cukup lapang di dalam perjalanan. Nah ini yang ketiga ya, yang mudah-mudahan juga jadi bekal kita untuk terus istiqomah melewati pandemi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam kemuliaan. Yang keempat yang juga tidak kalah untuk kita terus hadirkan adalah munibina ilaih atau qalbun munib, yaitu hati yang terus merindukan pertaubatan. Qalbun munib. Kita tahu bahwa di tengah-tengah himpitan, beban, dan situasi yang berjalan di sekeliling kita dengan tadi ya pandemi yang menghadirkan ubur rampai yang banyak, itu sebisa mungkin itu adalah menjadi ladang tempat kita merindukan pertobatan. Ya karena inti pertobatan adalah meyakini bahwa apa-apa yang sulit bagi kita itu fali nafsih, karena sebab dari diri kita sendiri. Maka di saat inilah kemudian kita diminta untuk terus ya azaima maghfiratik, berazam untuk merebut ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh jadi mungkin yang kurang dari kita ya termasuk saya adalah azam untuk merebut ampunan Allah, maghfirah. Sementara ini juga adalah bagian dari tabiat takwa yang dibicarakan Allah dalam surat Qaf, ya bahwa wa uzlifatil jannati lil muttaqina ghaira ba'id, bahwa sesungguhnya surga itu tidak akan seberapa jauh bagi orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu yang kemudian Allah jadikan alamat adalah qalbun munib, ya, kehendak kita menjadi pribadi yang memiliki hati yang rindu dengan pertaubatan. Tidak heran ya, karena memang yang secara umum yang membuat kita kemudian terhambat, terhimpit itu adalah dosa. Ya, karena dosa itu barier dari rahmat Allah. Ya, sebenarnya ujian sebesar apapun selama kita dipenuhi rahmat, maka sebagaimana hadis qudsi menyatakan, Allah berfirman, rahmatku selalu akan azabku. Ya, maka tugas kita nih sekarang ibu-ibu adalah mengejar maghfirah, lalu bekerja keras merebut rahmat. Ya. Kalau itu sudah kita jalani, maka tidak mungkin Allah tidak memberikan jalan keluar. Tidak mungkin juga Allah tidak memberikan kesudahan yang baik-baik. Ya, karena ini jaminan yang datang dari pemilik semesta alam. Ya, dia adalah yang paling benar. Hak, ya. Selalu benar, tidak pernah meleset sedikit pun, dan itu harus kita yakini bersama. Maka tidak heran tugas kita adalah kali lagi qalbun munib, menghadirkan hati yang terus sibuk merindukan pertobatan. Jadi ini yang mungkin harus kita banyak hadirkan di tengah pandemi ini. Apalagi kalau kita kemudian gali dan munasabah dari hadis yang disampaikan dalam hadis Rasul ya tentang keutamaan istighfar, maka Rasul kan mengatakan man lazimal istighfar, barang siapa yang kemudian lazim membiasakan istighfar ya dalam dirinya, maka sesungguhnya Allah akan mendatangkan kepada mereka 3 perkara. Yang pertama adalah pelipur lara di kala kesedihan melanda. Yang kedua adalah jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang hadir pada hidupnya.
Dan yang ketiga ini yang paling menarik, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Bahwa Allah juga menjaminkan orang yang lazim dan selalu mengupayakan rindu dengan bertobat dengan kalimatul istighfarnya, maka ia akan mendapatkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Tentu ini jaminan yang tidak bisa kita nafikan ya. Bahwa tugas kita memang sesungguhnya mengupayakan agar kita mendekat dengan Allah ya, dengan cara kita merendahkan hati kita lewat pertobatan panjang kita. Ya, kalaupun harus ada yang paling ditangisi di pandemi ini, ya tidak lain adalah dosa kita, bukan kesempitan kita, bukan kesedihan kita, bukan kemudian rasa berat dan melankolisme yang datang karena sebab-sebab Allah menguji kita. Tapi yang harus kita kemudian hadirkan paling kuat dalam tangisan-tangisan pada Allah di era pandemi ini adalah tangisan pertobatan kita. Dan kita yakin setelah itu Allah beri yang baik-baik. Nah itulah qalbun munib ya. Suasana di mana kita kemudian diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjadi pribadi yang pada akhirnya bisa istiqomah ya di kala pandemi berjalan. Ya. Kemudian yang selanjutnya juga tentu kita diminta untuk aksaru amalus sholih. Ya, jadi memperbanyak amal-amal soleh. Ya. Nah, kembali lagi, justru ketika kita disempitkan, ketika kita mendapati rasa berat, amal-amal soleh itu semakin dirindukan oleh Allah. Jadi kalau bagi Allah ya Bu, kita bersedekah tatkala kaya, something biasa aja. Ya, kita memaafkan tatkala kita mungkin merasa kesalahan orang itu tidak cukup banyak kepada kita, ya biasa saja. Ya. Yang diminta Allah justru adalah kita mengupayakan agar kemudian ada gelombang suratul istijabah, ya kesegeraan untuk melakukan banyak amal soleh, justru tatkala kita sebenarnya sedang dalam himpitan. Nah, sayangnya orang ketika sedang dihimpit, ya manusia itu Pak sedang dihimpit oleh ujian-ujian Allah, maka cenderung berada pada ruang MALAS ya Bu, malas. Malas begini, malas begitu, dan seterusnya. Sementara sesungguhnya kita justru mendapati justru amal-amal soleh kita dikala kemudian kita menemukan kesempitan itu adalah bagian yang nilai dan poinnya cukup tinggi. Itulah yang kemudian disebut dengan amal-amal yang menembus rahmat. Nah, itu yang kita harus coba untuk upayakan bersama agar dia menjadi ruang yang kita perkuat. Apa saja yang bisa menjadi nilai baik di setiap amalan kita, maka upayakanlah agar kemudian kita kerjakan. Ya, termasuk hal-hal kecil yang mungkin tampak remeh, sepele ya. Kalau kemudian kita yakini bahwa itu menjadi bagian yang Allah ridho, lakukan. Para ulama mengajak kita untuk terus ya rakus pada amal walaupun kecil. Apalagi dikala kemudian Allah menghadirkan pandemi yang kita yakini bahwa pahalanya akan berlipat. Karena di setiap kali kita meminjamkan atau memberi kebaikan yang sulit bagi manusia, maka yudha'ifhu lakum. Allah menjanjikan pengembalian yang berlipat atas hidup. Ya, jadi tetap nggak boleh berhenti kita menghadirkan ta'awun alal birri wa taqwa, menghadirkan empati kepada manusia. Ya, tetap kemudian melihat kanan dan kiri mana yang menjadi ruang yang membutuhkan uluran tangan kita. Kita yakini betul bahwa tentunya Allah sekali lagi Latiful Khabir. Dia adalah zat yang terus akan berhitung dengan ketelitian dan dengan segala sisi rigid dan detailnya. Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ada yang luput, tidak ada yang luput dari apa yang kita kerjakan.
Maka berusahalah untuk terus ada di dalam ruang-ruang amal soleh yang manapun kita bisa, terutama di dalam rumah kita. Amal-amal soleh yang membuat kita kemudian bisa menyelesaikan beban-beban di dalam rumah. Ya, entah itu dengan dengan senyuman yang terus terkembang, dengan kata-kata yang tetap baik, ya, kalimat yang tetap santun, kelembutan yang tetap terjaga, itu kan tugas kita semua, istri dan ibu. Walaupun kita meyakini bahwa dengan begitu kadang-kadang kita merasa menjadi pihak yang terbebani, paling terbebani. Bahkan kadang-kadang secara secara radikal kita menyampaikan paling terzolimi. Sesungguhnya kalau kita kemudian memakai tinjauan syariat, maka semakin kita memiliki beban yang cukup besar, maka sesungguhnya Allah sedang menghadiahkan kepada kita kesempatan berbekal yang cukup luas. Karena kita akan terikat dengan apa yang difirmankan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi tugas kita memang selalu diminta untuk bergegas mengumpulkan bekal yang cukup. Dan itu adalah bagian yang tidak bisa kita hindari, apalagi dalam sudut pandang hablum minan nas, ya, karena kita berada di pandemi ini, sudut pandang hablum minan nas itu cukup diuji juga, ya, dimana kemudian kalau kita telaah di dalam surat An-Nisa ayat 36, maka ruang hablum minan nas kita tuh ada 9, dari mulai kemudian kita bicara tentang birrul walidain, ya wabil walidaini ihsana wabidil kurba, ya waliyatama wal masakin wajaril kurba wajaril junub, kemudian wasahibil dzambi, kemudian juga wabni sabil wa mamanukum. Jadi ada 9, Bu, objek hablum minan nas yang harus terus menjadi ruang garap kita, dari mulai orang tua, kaum kerabat, anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, kemudian teman sejawat, orang-orang yang kamu temui dalam perjalananmu, dan yang terakhir orang-orang yang bekerja untuk. 9 itu harus diperhatikan sebegitu rupa. Sebenarnya kalau kita cukup ihtimam, cukup memperhatikan ruang amal yang luas itu, maka kita akan terus bekerja dan memanajemen rasa lelah dan letih kita. Karena memang ya kita berharap bahwa seluruh bagian yang Allah hadirkan tanggung jawab di dalamnya itu bisa kita selesaikan hak-haknya. Ya, kalau kita bicara orang tua dan kerabat saja sudah cukup banyak. Apalagi kemudian kita teruskan pada yatim, pada miskin, pada tetangga dekat, tetangga jauh, dan seterusnya. Itu tentu menjadi ruang yang terbuka bagi kita di era pandemi ini untuk ikut ada di dalam ruang cerita mereka semua. Ya, mudah-mudahan dengan begitu justru pertolongan Allah menjadi mudah kita temui. Ya, dan kita meyakini juga ya bahwa para ulama menasihati kita bahwa jalan Allah itu amat bergantung pada kehendak kita menanggung. Artinya kalau kita punya kehendak menanggung beban orang lain, maka di situ justru kucuran pertolongan Allah akan lebih terbuka lebar bagi kita. Ini mudah-mudahan munculnya fastabiqul khairat, adanya perlombaan di dalam setiap amal-amal kita. Apalagi kalau di dalam rumah ya Bu, udah nggak boleh hitung-hitungan. Ya nggak boleh ada cerita siapa menang, siapa kalah, siapa yang paling untung dan siapa yang buntung. Karena dalam berkeluarga intinya kan kita sedang bergandeng tangan melepaskan ujian-ujian yang Allah hadirkan pada tiap orang, sampai kita kemudian kembali dalam wayan qolibu ila ahlihi masrura, mendapati keluarga kita berkumpul dalam surga jannatun na'im. Dan kita tidak perlu berhitung untuk itu. Siapa yang mendapatkan pelitanya, siapa yang mendapatkan cahayanya, maka bergegaslah, karena pasti dia akan mendapatkan sebab berkontribusi untuk menyelamatkan kaum kerabat yang dicintainya. Nah ini maka fastabiqul khairat, ya,
Jangan pernah cukup mudah mengatakan lelah dan letih, karena ya memang dunia itu darul amal, ya, tempat dan negeri kita menanam. Artinya kalaupun kita memanen hasil di dunia itu selalu saja versinya panenan dunia itu adalah panen kecil. Sementara panen raya itu akan terjadi pada saat kita bertemu yaumul qiyamah. Maka tidak heran kalau yaumul qiyamah disebut dengan darul jaza, negeri tempat kita menikmati hari pembalasan. Dan lelah dan letih itu adalah bagian dari ikon dunia, jadi jangan pernah terlalu sering mengatakan kelelahan dan keletihan di hadapan Rabbmu, karena Allah menyimpan balasan yang sempurna dengan apa yang kita rasakan. Sampai nantinya kita tentu akan berucap ketika menemukan balasan tersebut dengan kalimat ya yang meridhai Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, jadi Allah meridhai mereka dan mereka pun merasa puas terhadap apa yang Allah hadirkan sebagai balasan kebaikan serta kelelahan dan keletihan kita di muka bumi. Kemudian mungkin yang terakhir ya, karena terbatasnya waktu juga ya, yang terakhir juga harus kita coba untuk rapatkan lagi adalah doa dan munajat kita. Doa dan munajat kita. Dan saya menyarankan bahwa ya pandemi ini justru harusnya membuat narasi-narasi dan dialog kita kepada Allah itu makin kaya. Makin kaya dan makin syarat berisi. Karena saya mengajak kita semua tidak lagi menjadikan doa hanya bagian dari daftar permintaan, tapi kita berharap doa-doa kita adalah dialog-dialog yang mendekatkan kita kepada Allah. Jadi semakin kita merasakan suasana yang bergejolak pada perjalanan pandemi ini, maka tugas kita adalah menyusun narasi dialog kita. Ya, yang itu tentu tidak kemudian bernuansa dalam bentuk ratapan ya, tapi kita berharap bahwa narasi-narasi itu adalah narasi dalam bentuk permohonan. Ya, agar kemudian di situ ada optimisme, ada roja yang kemudian kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di sesempit apapun perjalanan, di seburuk apapun keadaan dan ketetapan yang menurut pandangan kita itu hadir pada kita, maka memang tetap harus ada tafaul warraja ya, optimisme dan pengharapan. Dan disitulah kita tuangkan dalam segenap doa dan munajat kita. Dan sesungguhnya pula di saat sempit dan di saat kita ada di dalam ruang pandemi ini, justru yang juga perlu diperhatikan adalah doa-doa kita untuk saudara kita. Nah, pada titik tertentu dikala kita sempit dan merasakan beban yang berat, ya acap kali yang muncul idenya di kepala kita adalah berdoa untuk diri kita sendiri. Ya, sementara kita tahu persis lidah kita ini acap kali tidak menemui kemakbulannya, karena al-imanu yajidu wa yanqus. Iman itu acap kali naik dan turun. Boleh jadi juga kita dalam lalai. Maka bergantung pada lidahmu sendiri adalah sesuatu yang kurang cerdas. Maka tidak heran kalau Allah, Rasul, dan juga para ulama salafus soleh mengajak kita untuk menautkan doa kita dengan cara banyak mendoakan orang lain. Karena secara rumus, maka tiap kali kita mendoakan orang lain, malaikat akan mendoakan hal yang sama dengan lafaz yang kita minta. Dan ini menjadi menarik karena begitu malaikat yang mendoakan kita, ya, tentu tingkat kemakbulannya adalah sesuatu yang mudah dan lebih mendekati tingkat sempurna. Kenapa? Karena malaikat tidak memiliki insting untuk melakukan keburukan dan maksiat kepada Allah, hingga tidak terhijab doa dan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu ya tentu kita berharap ya doa-doa kita tidak lagi bernuansa bakhil ya, hanya mengingat diri kita sendiri, tapi kita juga terus mengikatkan ya suasana doa itu untuk saudara-saudara.
semakin kita dengar kabar yang mungkin tidak menyenangkan bagi saudara kita, maka makin wajib bagi kita untuk menghadirkan doa dan munajatnya. Ya, dan ini tentu menjadi sekali lagi ya peluang emas, karena begitu kita cukup istiqomah mendoakan saudara-saudara kita, maka begitulah pula ya malaikat pun akan membanjiri dengan amin ya, dengan permohonan pengabulan untuk apa yang kita minta, dan itu sekali lagi mudah menembus langit. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sekali lagi ini adalah akhir dari tahun yang kita berharap tadi catatan yang baik muncul di atas catatan yang buruk, dan kita tentu wajib meletakkan harapan-harapan kita di tahun yang akan datang. Semoga saja majelis ini majelis yang kemudian menghadirkan kesempatan bagi kita untuk terus ya, berlomba-lomba untuk menempatkan kehidupan yang makin berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya semakin dicintai dan makin diridhoi. Ya, dengan upaya tentu sekali lagi ya bergandeng tangan, tawasobil haq, tawasobil sober, tawasobil. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua. Barakallahu lakum wa barakallahu lana. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustazah Wulan untuk materinya hari ini luar biasa ya. Bagaimana kita menjaga karakter qanaah ya, sabar, dan bagaimana kita selalu merindukan pertobatan kita pada Allah. Semoga bisa menguatkan diri kita selaku muslimah, awat fillah maupun umat fillah dalam menghadapi pandemi ini, karena memang itu kuncinya ya. Kepada ibu-ibu ataupun akhwat fillah, bagi yang ingin bertanya, silakan di chat atau bisa dibuka mikrofonnya. Ada ibu-ibu? Silakan. Boleh mewakili masing-masing dari grupnya, silakan. Materinya luar biasa ya. Di lapangan memang ujian kita saat kondisi ruhiyah kita kurang bagus bisa berdampak pada diri kita sendiri ataupun keluarga kita ya. Masih kami tunggu. Masih ada waktu 10 menit ya. Mungkin ada kendala-kendala para akhwat maupun ummahat ya dalam menghadapi kondisi pandemi ini. Kalau orang banyak terdampak, semoga ruhiyah kita tidak terdampak ya. Ada orang yang terdampak ekonominya, ada orang yang terdampak kehilangan penghasilannya, bahwa kita sendiri jangan sampai terdampak ruhiyah kita atau keimanan kita. Monggo, masih ada waktu, silakan. Dari chat saya lihat belum ada yang bertanya. Ya, masih banyak yang kosong, baru absen semuanya. Bu Yunis, silakan. Bu Nini, saya absen, Pak. Iya. Kalau tidak ada, kita masih ada waktu 10 menit. Kepada Bu Wulan mungkin bisa diberikan tips terakhir atau nasihat yang bisa kita. Oh, ini ada pertanyaan. Ya, kuliah ya. Bagaimana supaya kita tetap sabar di rumah dan cara membagi waktu ya? Karena memang ternyata online ini luar biasa ya. Ada satu pertanyaan tadi. Bagaimana supaya kita tetap sabar di rumah dan cara membagi waktu, manajemen waktu. Terima kasih, Bu Lia. Yang lain boleh mempersiapkan satu pertanyaan lagi.
Jadi sabar itu ya, gini, sabar itu memang kalau bagi perempuan di dalam rumahnya adalah sebuah keutamaan. Satu tips yang harus kita jaga betul adalah permaafan kita harus makin relax ya. Kalau dulu mungkin kita memberi maaf itu membutuhkan jeda, maka perlu berlatih dan berlari kencang agar permaafan itu mulai tidak berjeda. Jadi ketika engkau menemukan benturannya, maka lautkanlah permaafanmu agar kamu mudah mendapati kesabaran. Dan yang paling perlu dites ya ibu-ibu adalah gejolak dan gemuruh di dada. Nah, jika gemuruh dan gejolak di dada mudah hadir, berarti sesungguhnya kita adalah bukan orang-orang yang bersabar. Karena kesabaran itu identik dengan maaf yang makin rileks. Dan ini sebenarnya sih kita harus hitung dengan cermat ya ketika kita bicara tentang berkeluarga. Karena kalau maaf kita tidak makin rileks, maka sulit. Karena berkeluarga itu merupakan jebakan neraka dunia yang amat berat. Tidak heran kalau kemudian ya kita diminta untuk wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru dalam urusan-urusan rumah, maka hendaklah engkau banyak menghadirkan permaafan, rangkul semua yang bisa kamu rangkul dengan kasih sayang, dan kemudian terus ampuni apa-apa yang tampak kurang di pandangan matamu, berikut juga di pandangan jiwa. Jadi tipsnya itu Bu, harus makin merilekskan rasa permaafan, makin mudah untuk tidak berjeda. Ya, dan itu sesungguhnya amat menguntungkan diri kita sendiri ya, karena begitu kita mulai menghadirkan permaafan yang tidak berjeda, terutama di dalam rumah kita akan mendapatkan energi yang lebih besar karena kita jauh lebih punya energi tersimpan untuk tidak dihabiskan dengan emosi yang tidak perlu dan tidak penting. Nah itu yang pertama, jadi mudah-mudahan kita belajar untuk semakin merilekskan permaafan kita, ya, dan sekali lagi ya memang ukuran kita bisa mendatangkan sebab keberhasilan menyejukkan rumah adalah permaafan yang makin lapang dan makin rileks. Ditandai tadi dengan tidak ada jeda waktu yang terlampau berlarut-larut. Yang kedua yang juga mungkin harus hadir dalam kesabaran kita di dalam rumah adalah meyakini betul ya kesyukuran kita memiliki keluarga. Jadi suami bagimu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang tiap waktu kamu harus syukuri jika engkau adalah orang yang tafakur. Selalu akan kita temui titik di mana kesyukuran itu berjalan dalam hidup kita hingga kita mudah menghadirkan kesabaran. Kenapa? Karena syukur itu sejatinya adalah tanda kesabaran. Nah, karena kita bisa menemukan titik kesyukuran, maka kita akan mudah menahan diri. Ya, karena pada dasarnya sabar itu pada titik kemampuan kita menahan diri. Menahan diri untuk tidak marah, menahan diri untuk tidak mendendam, menahan diri untuk tidak menghadirkan apalagi menebar kebencian. Karena jangan salah ya Bu, di rumah itu tebaran kebencian tidak sedikit loh. Kita seringkali mengajak anak kita untuk membenci bapaknya misalnya. Wilo abimu, wilo ayahmu. Ya begitu juga mungkin seorang suami, wilo ibumu, wilo umimu ya. Yang pada dasarnya sebenarnya itu sangat tidak perlu dan justru melanggar kaidah-kaidah kita berkeluarga di dalam. Ya, itulah kenapa kita butuh tandon kesyukuran untuk bisa menahan diri dalam kesabaran. Makanya bacaan kita terhadap nikmat itu harus diperkaya, Bu, karena memang yang susah dari kita adalah kecepatan kita membaca musibah dan kekurangan itu lebih cepat dari bacaan kita membaca nikmat dan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Makanya tidak heran ya, begitu kita membaca keburukan dan kekurangan yang ada dalam kehidupan rumah kita itu lebih mudah tersimpan. Ya, dan lebih mudah terbaca juga dibanding apa-apa yang sebenarnya telah Allah hadirkan dalam lingkup kelapangan, kelebihan, dan nikmat.
Maka belajar membaca nikmat dengan lebih cepat, ya, dengan lebih kuat, ya, hingga kita punya kesimpulan-kesimpulan yang tidak salah. Itu adalah cara kita untuk bertahan dalam kesabaran di dalam rumah. Dan yang ketiga ya Bu, yang perlu kita jadikan tips juga, jangan ada upaya komparasi atau perbandingan rumah kita dengan rumah yang lain, ya kan? Ya, karena biasanya kesabaran itu akan mulai hilang dan lepas dalam genggaman jiwa kita begitu kita melakukan komparasi nikmat. Di rumah kita begini, ada suami yang kayak gini, di rumah orang kok ada suami yang kayak gitu, di rumah kita kok dapetnya anak kayak gini, di rumah orang kok dapetnya anak yang kayak begitu. Dan itu biasanya ya seperti kata pepatah ya Bu, rumput tetangga jauh lebih jauh, ya, padahal itu yang menjebak kita pada jebakan syaitani. Ya, karena komparasi itu atau perbandingan nikmat adalah cara paling mudah bagi setan untuk menelusup kepada relung jiwa manusia untuk memporak-porandakan keyakinannya bahwa keluarga yang Allah berikan padanya adalah satu kesatuan nikmat yang kalau di ejawantah terlalu banyak tahmid yang harus kita senandungkan dan kumandangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan itu menolong kita untuk tetap bersabar di kehidupan kita. Dan tadi ya, mungkin tips lainnya itu jangan terlalu sering bertanya tentang takdir. Nah, itu sebenarnya bisa kita lihat di surat Al-A'raf, Bu, ya, di surat ke-7, itu di ayat ke-33 ya. Di ayat ke-33, di sana kita diberikan arahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, suasana yang harus kita pakai ya sebagai rujukan untuk kemudian kita mendapatkan banyak kebaikan. Kenapa? Karena Allah mengatakan kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jadi menarik ya Bu, di ujung ayat itu Allah mengatakan salah satu yang diharamkan Allah atasmu adalah wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau dilarang untuk banyak membicarakan hal-hal yang tidak engkau ketahui kecuali dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita sebut dengan takdir. Nah, pada titik takdir, maka kita dilarang untuk banyak bernarasi kenapa begini, kenapa begitu. Ya. Akan jauh lebih efektif kita mengatakan apa yang harus saya tempuh dan apa yang saya harus jemput. Ya, semudah itu nanti mudah-mudahan yuslih lakum a'malakum. Allah akan menolong kita untuk membimbing pada langkah-langkah berikut yang jauh lebih indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu Bu, mudah-mudahan kesabaran menjadi penghias rumah-rumah kita. Amin Allahumma. Jazakumullah Ustazah Wulan. Ini waktunya sudah mau habis, namun masih ada 3 pertanyaan. Saya bacakan, semoga nanti bisa dijadiin satu ya Ustazah, karena hampir sama pertanyaannya. Yang pertama, ya, bagaimana menjaga keistiqomahan agar hati ini tetap terpaut kepada Allah, mengingat iman itu ada kalanya naik turun, ya. Jadi keistiqomahan kita agar keimanan ini tidak naik turun ya, agar selalu tepat kepada Allah. Yang kedua, dengan kiat-kiat yang tadi disampaikan Ustazah Zularsari, bagaimana caranya istiqomah di saat pandemi seperti ini, khususan untuk ibu rumah tangga. Apakah kajian dan online yang selama ini diikuti itu mempengaruhi keberkahan ilmu yang ada di dalamnya? Ini berarti kembalinya kepada niat ya. Dan satu lagi, selain ibu rumah tangga, juga sebagai pekerja yang mungkin sibuk aktivitas di luar, dengan kondisi pandemi seperti ini, kadang membuat keimanan kita hampir sama ya, naik turun, apalagi membagi waktu
yang kadang sudah terencana tapi semuanya jadi buyar begitu saja. Begitu Ustazah Ulan, 3 pertanyaan ini hampir sama ya. Monggo Ya, mungkin bisa saya ringkaskan aja ya jawabannya, sekaligus nanti satukan ya. Oke. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah hadis yang menyatakan al-imanu yajidu wa yanqus, itu iman itu naik turun, sebenarnya penerjemahannya naik turun tendensi naik, paham ya Bu? Jadi kalau kurva itu naik turun tapi tendensi naik. Nah, kita itu mendefinisi malah sebaliknya, naik turun tendensi turun. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kalau situasi kita memang naik turun, selama tendensinya naik, itu namanya kita sudah beristiqomah. Gitu. Ya terutama terlihat dari kehendak kita watbi sayhatal hasanata tambuha. Keinginan kita untuk selalu mengiringi keburukan dengan kebaikan. Ya selama itu terjadi, saya rasa sudah cukup bagi kita untuk menilai keistiqomahan kita. Ya karena Allah juga Allah itu Al-Karim, Allah itu Maha Baik. Jadi tahu di batas mana kemudian toleransi dan permakluman terhadap hambanya itu menjadi ruang yang akan Allah berikan. Yang penting tugas kita adalah mengupayakan agar tadi naik turun iman itu ada di ruang yang posisinya adalah tendensi naik. Jadi kalau kayak kurva itu tadi ya Bu, tendensi naik. Kalaupun harus turun, tapi tetap tendensinya naik. Ya secara cita-cita tuh naik. Nah, kepahaman dan segala sesuatunya naik. Nah kalau ibu bekerja, memang salah satu yang memang kalau kita memerankan 2 peran, ya kembali lagi saya mengajak kita untuk menghadirkan manajemen kelelahan, ya, manajemen keletihan. Kalau kita memang sudah bersedia melakukan 2 peran, ya berarti tidak perlu berkeluh kesah, karena memang 2 peran itu berarti 2 kelelahan dan 2 keletihan. Nah tentu tuntutan-tuntutan kita terhadap idealismenya yang mungkin harus sedikit banyak, bukan diturunkan ya Bu, tapi dilonggarkan sedikit agar kita tidak menghadapi situasi deadlock terhadap apa yang kita hadapi. Di suasana nggak deadlock, karena kita sudah memberikan kelonggaran. Ya, dan kita berharap di kelonggaran itu Allah bekerja untuk kita, karena kita sudah all out. Ya, yang penting kan itu, yang penting mujahadahnya dapat. Dan yang terakhir, terkait dengan keistiqomahan, memang thalabul ilmi itu adalah hal yang tidak bisa ditinggal, karena dengan ilmulah keistiqomahan itu ditempuh. Nah, akan tetapi interaksi mukmin terhadap ilmu itu juga harus kita genjot, Bu. Nah, kebanyakan kita ini dalam ilmu itu, dalam thalabul ilmi hanya menjadi penikmat, tapi tidak menjadi penelaah. Nah, kalau penikmat, maka masa dia subur di telinga dan akal kita itu relatif pendek. Ya, itulah kenapa di dalam kitab disampaikan interaksi mukmin terhadap ilmu itu ada 3 tingkat. Yang pertama yang paling rendah ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, dan yang paling tinggi itu hakul yakin. Yang di hakul yakin itulah di makom tertinggi lah kita kemudian akan banyak diberikan ilham, terutama ilham tentang keistiqomahan. Nah, cuma itu tentu cukup panjang lebar sendiri ya materinya terkait dengan makom interaksi mukmin terhadap ilmu. Makanya tidak heran kita bermajelis sering, ya akan tetapi tidak melahirkan keistiqomahan. Ya mungkin ini perlu ada pertanyaan besar, kenapa begitu ya. Boleh jadi interaksi kita tuh mandek di ilmu yakin aja, nggak naik-naik ke ainul yakin, nggak naik-naik ke hakul yakin, sampai kita menemukan apa yang disebut dengan hikmah. Nah, itu pelajaran tersendiri ya, memang cukup panjang, tapi saya rasa itu juga harus diketahui oleh kita, cara berinteraksi hingga kita mendapatkan nilai keistiqomahan yang kita tentu menjadi kerinduan dan cita-cita kita bersama. Ya mudah-mudahan di lain waktu kita bisa membahasnya secara rigid. Mungkin begitu karena waktu yang terbatas juga ya. Saya kembalikan kepada host mungkin. Ada
Hayati ini. Allah, Ustazah Wulan, semoga jawaban dari beliau tadi bisa diterima ya, Ibu-Ibu. Karena waktunya sudah sangat mepet, kita harus mempersiapkan sholat maghrib. Untuk kehikmatan acara hari ini, mohon untuk Bunda Wulan menutup dengan doa agar lebih berkah pertemuan kita. Ya. Mari Ummahat Fillah kita sampaikan doa kita pada Allah Subhanahu wa taala di penghujung asar menjelang maghrib yang menjadi penutup dari tahun ini. Mudah-mudahan apa yang kita mintakan kepada Allah, Allah berkenan untuk menghadirkan pengabulan yang sempurna. Bibarakatillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun 'alan nur. Walhamdulillahilladzi khalaqan nur. Subhanalladzi khalaqad dhulumati wan nur. إلهنا وما لم على العرش استوى وما لم خلق فسوى وقدر فهدى. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك حكمنا يا رب العالمين. اللهم لا إله إلا الله حليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. إنا نسألك مجيبة رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل بر وسلامة من كل اسم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا سقيته ولا موتا إلا رحمته ولا حاجة يا الله ولا حاجة يا الله إلا قضيته يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. إنا نسألك من الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك حبك وحب من يحبك وحب آمن ما يقربنا إلا حبك. اللهم اجعلنا جميعا من الأواب الحفيظ وخشية الرحمن بالغيب وبقلب منيب ونسألك بالقلب القنوع يا رب العالمين واجعلنا من الصابرين ومن الشاكرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. ووشك اللهم رب طاعتها وعظم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبر واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وعهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك
إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya mujib as-sa'ilin, amin ya bari'ul karim. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Atas tausiahnya dan kepada para ulama serta akhwatillah yang mengikuti acara kajian Syakofiyah kita sore hari ini. Semoga di akhir tahun Hijriah ya, menyambut ya tahun baru Hijriah 1 Muharram besok. Semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi, keimanan kita lebih baik lagi, amaliyah kita bisa lebih baik lagi. Saya pribadi mohon maaf dari panitia. Marilah kita akhiri acara kajian hari ini dengan hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair. Dari kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan ibu-ibu, boleh. Izin monggo ya. Iya. Izin live ya. Oh, terima kasih Bu Wulan. Jazakumullah. Jumpa kembali. Pandemi segera berlalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang enggak. Oi. Ini dari tadi tuh ya mau video terus. Salam. Udah maghrib sih, Bu.